Tiongkok dituduh provokatif begini cara Australia menggempur negara pimpinan Xi Jinping di Laut Cina Selatan dari jarak jauh jika konflik meletus mendadak. Menurut hukum internasional, perairan teritorial mengacu pada wilayah laut yang berbatasan langsung dengan pantai suatu negara tertentu dan tunduk pada yurisdiksi negara tersebut. Di sisi lain, laut lepas mengacu pada bagian lautan yang mengelilingi dunia yang tidak berada dalam yurisdiksi negara manapun. Sila kebebasan laut lepas meliputi kebebasan lintas pesawat udara, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, penangkapan ikan dan navigasi. Terlepas dari perbedaan tersebut, sengketa maritim muncul dalam agenda politik di seluruh dunia, seperti konflik antara China dan Australia mengenai laut lepas. Di Washington selalu menjadi perhatian yang signifikan bahwa kehadiran China di Laut Cina Selatan pada akhirnya akan menghalangi kebebasan laut lepas. Laut Cina Selatan adalah daerah transit yang signifikan untuk lalu lintas maritim internasional dan sumber ikan yang melimpah. Juga layak untuk eksplorasi minyak dan gas di dasar laut. Oleh karena itu, ia tunduk pada beberapa klaim maritim dan teritorial. Melansir wearethemighty.com, sebelum China diterima di PBB pada Oktober 1971, Partai Komunis China mengklaim bahwa doktrin itu hanya dirancang untuk disesuaikan dengan kekuatan maritim utama Barat, terutama dalam mengeksploitasi landas kontinen. Mereka juga berpandangan bahwa prinsip itu dimaksudkan untuk membantu negara-negara yang lebih maju secara teknologi. China mengemukakan bahwa kebebasan laut lepas sebagaimana digariskan oleh UNCLOS juga termasuk kapal militer. Saat ini ada kontroversi yang dipicu oleh ketidakjelasan apakah hak lintas damai yang diberikan oleh doktrin tersebut juga berlaku untuk kapal militer. Meski demikian, Tiongkok tetap mempertahankan posisinya karena hanya mewajibkan kapal asing untuk mendapatkan izin dari otoritas Tiongkok sebelum memasuki perairan teritorial Tiongkok. Kegagalan untuk melakukannya akan memicu militer China untuk mengambil alih untuk menghalau atau menghukum para penjajah. Baru-baru ini sebuah kapal China melintasi perairan internasional yang bukan bagian dari laut teritorial Australia. Menurut politisi dan media Australia, kapal China itu melakukan pengawasan terhadap latihan perang Talisman Sabre, latihan antara pasukan Australia dan Amerika Serikat. Pada 2017 dan 2019, kapal-kapal China terlihat di perairan internasional dekat pantai Queensland saat latihan Talisman Sabre sedang dilakukan. Menurut politisi Australia, tindakan China itu tidak ramah karena provokatif. Selain itu, mereka menuduh China merusak Australia di banyak sektor, termasuk seberapa dekat Australia dengan Amerika Serikat, afiliasi, dan ekspor. Tindakan Australia terhadap China. Australia telah menandatangani fakta AUKUS di mana secara teknis, negara telah memihak Amerika Serikat atas China. Aliansi AUKUS terdiri dari kesepakatan keamanan dengan Inggris dan Amerika Serikat untuk memanfaatkan Australia atas pertahanan militernya yang signifikan. Fakta AUKUS akan memberi Australia akses ke rudal jarak jauh dan kapal selam bertenaga nuklir dari teknologi Amerika Serikat. Karena itu, jika konflik muncul, Australia akan memiliki kapasitas untuk menyergap lawannya dari jarak jauh. Amerika sukses membuat China marah besar setelah membentuk aliansi AUKUS. Aliansi yang terdiri dari Amerika, Inggris, Australia ini memungkinkan negeri kanguru mendapatkan kapal selam nuklirnya. Ini membuat China merasa terancam dan kondisi ini bisa memicu ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Tak hanya itu saja, ternyata usai membuat China terkejut dengan langkah aliansi AUKUS, Amerika Serikat juga membuat kejutan lain dengan kirim kapal induknya ke Laut Cina Selatan. Menurut 24h.com.vn, Selasa, Amerika Serikat baru saja mengirim kelompok pemogokan kapal induk USS Ronald Reagan ke Laut Timur. Ini adalah kedua kalinya tahun ini kelompok kapal ini memasuki perairan di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Kelompok kapal induk Amerika Serikat memasuki Laut Cina Selatan setelah hampir 3 bulan bertugas di Laut Arab untuk mendukung penarikan pasukan Amerika Serikat dan Afghanistan, Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah pernyataan. Grup kapal induk Amerika Serikat akan melakukan latihan penerbangan, serangan laut, operasi anti kapal selam, dan pelatihan taktis di Laut Cina Selatan, kata pernyataan itu. Kami berharap dapat memanfaatkan pengalaman yang kami peroleh saat kembali ke Laut Cina Selatan. Laksamana Muda Will Pennington, Komandan Grup Serangan Kapal Induk kelima, mengatakan dalam sebuah pernyataan. Kelompok kapal ini berbasis di pelabuhan Jepang Yokosuka. Komandan USS Ronald Reagan, Kapten Fred Goldhammer, mengatakan rombongan kapal akan tetap menjalankan misi di Laut Cina Selatan.
Pada bulan Juli, kelompok kapal USS Ronald Reagan melakukan latihan dengan kelompok kapal induk USS Nimitz untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kali ini rombongan kapal USS Ronald Reagan memasuki Laut Timur melalui Selat Malaka dan terlihat di wilayah barat laut Kepulauan Spratly, Vietnam pada 26 September dan pada 27 September memasuki perairan Filipina. USS Ronald Reagan, USS Carl Vinson dari Amerika Serikat dan HMS Queen Elizabeth dari Inggris Kamis sekarang memiliki 3 kapal induk di Pasifik Barat, kata Angkatan Laut Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan. USS Carl Vinson Strike Group memasuki Laut Cina Selatan pada awal September, sementara kelompok kapal induk Inggris HMS Queen Elizabeth juga melewati Laut Cina Selatan sebelum mengunjungi pelabuhan Jepang. Kelompok kapal induk Amerika Serikat kali ini memasuki Laut Cina Selatan seiring Amerika Serikat dan sekutunya Inggris, Prancis, dan Jerman meningkatkan kehadiran militer mereka di kawasan itu. Sementara itu, Cina juga melakukan sejumlah latihan di Laut Cina Selatan selama akhir pekan.